Pemirsa, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan 4 mahasiswa terkait penghapusan ambang batas atau presidential threshold yang mengatur soal pencalonan presiden dan wakil presiden peserta pemilu. Putusan MK dinilai akan membuka babak baru dalam demokrasi konstitusi di Indonesia. Penghapusan presidensial threshold ini akan berimbas pada jumlah calon presiden dan calon wakil presiden nantinya. Ini artinya DPR Komisi 2 harus merevisi Undang-Undang Pemilu yang mengatur syarat dan ambang batas 20% yang telah dihapuskan. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami sejumlah narasumber. Di studio sudah ada narasumber Profesor Jimli Asyidiki, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008 dan Wakil Ketua Komisi 2 Zulfikar Sadikin. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Bang Zul. Sudah hadir di studio dan juga sudah bergabung bersama kami juru bicara PDIP Ciko Hakim. Selamat sore, Bang Ciko. Sore, assalamualaikum semua, abang-abang, senior-senior, Bapak. Ya, waalaikumsalam. Selamat sore, Bang Ciko. Ketemu lagi semalam di Pita 1, Bang Ciko. Bang. Kita ingin menanyakan dulu kepada Prof. Ini kita sudah mengetahui bahwa sebenarnya keputusan ataupun permohonan ini telah berkali-kali diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, tapi sebelumnya ditolak. Mengapa akhirnya MK memutuskan untuk menerima permohonan ini? Ya, saya rasa ini kan memang secara objektif gitu ya. Memang ini Undang-Undang Dasar tidak menentukan syarat-syarat detail gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibuat syarat dengan threshold, ya boleh-boleh aja. Ditiadakan juga boleh-boleh aja karena memang nggak diatur. Nah, selama ini MK itu berpendirian karena memang belum banyak pengalaman ya praktek. Jadi itu dianggap sebagai open legal policy, terserah pembentuk undang-undang gitu. Kecuali kalau dibikinnya 40%, nah itu nggak masuk akal. Kalau 20% masih oke, masih memungkinkan calonnya itu lebih dari 2 gitu kan. Nah, tapi sesudah pengalaman, terutama pertama ya, sesudah pemilu diselenggarakan serentak 2019, apalagi 2024. Pengalaman kedua adalah setelah melihat ada gejala yang berbeda untuk pilpres kalau ada incumbent. Nah, gitu loh. Jadi incumbent itu dari pengalaman 2 kali gitu ya, itu relatif lebih mudah untuk menang gitu. Dan yang terakhir 2019 calon cuma 2. Meskipun yang nomor 2 yang kalah itu atau yang menang itu belum memenuhi distribution requirement, syarat dukungan sebaran 50 provinsi tambah 1, tetap dia dianggap menang. Padahal menurut Undang-Undang Dasar nggak bisa begitu. Calon presiden yang ditetapkan jadi pemenang itu 2 syarat. 1, popular vote, ya dia 50% plus 1 suara rakyat. Tapi ada syarat kedua, harus 50% plus 1 jumlah provinsi. Maksudnya supaya presiden Indonesia itu bukan hanya menang di Pulau Jawa, gitu loh. Nah, syarat itu tidak terpenuhi kalau capresnya cuma 2, gitu loh. Nah, lama-lama kalau ini dibiarkan bisa suatu hari calon tunggal, ya kan? Karena kalau ada petahana, gitu. Maka partai-partai yang lain karena presidennya sukses ngerubung semua ikut, gitu loh. Nah, ini yang hal-hal yang belum pernah terjadi waktu permohonan sebelum-sebelumnya ditolak itu. Nah, ini saya rasa menjadi bahan-bahan baru, fakta-fakta baru, novum yang selama ini belum dipertimbangkan, berhasil meyakinkan 7 hakim paling tidak untuk berubah sikap. Nah, gitu kira-kira. Walaupun kami pribadi kaget juga, Prof. Ternyata 34 kali semuanya mentah. Apakah isi permohonan memang selalu direvisi, selalu dimodifikasi sehingga akhirnya MK terbuka? Inilah demokratisasi yang harusnya diterima oleh rakyat Indonesia, Prof. Jimli. Lah ya itu, selama ini belum ada pertimbangan mengenai pemilihan serentak dengan segala akibatnya, gitu kan. Nah, dengan serentak ini
kan harus dihitung 20% itu dari 55 tahun yang lalu. Gitu loh. Kalau sebelum 2019 kan pemilunya memang tidak serentak. Gitu. Maka jarak antara pileg sama pilpres kan nggak jauh. Tapi sesudah jaraknya 5 tahun, orang mikir-mikir, loh bagaimana ini? Nah gitu. Jadi ada fakta-fakta baru yang belum pernah dipertimbangkan oleh MK, sehingga ya termasuk yang kedua tadi soal distribution requirement tadi. Dan yang kedua, kalau ini terus dua ya itu alasan ketiga, ini membahayakan publik kita itu pecah, polarisasi jadi dua. Nah, itu loh. Dan ini bisa runyam, apalagi kalau dia dikaitkan dengan identitas, dengan agama, surga neraka. Memilih presiden ini masuk neraka, nah, itu gawat itu kan. Nah jadi biar aja kita ini sangat beraneka ragam. Makanya kita Bhinneka Tunggal Ika itu jadi semboyan. Maka partai kita sejak reformasi kita terima sistem multipartai. Tapi presiden pun biar aja banyak. Kenapa mesti hanya 2, hanya 3? Saya pernah menjadi pemantau internasional pemilihan presiden Rusia tahun 2019. Waktu itu Vladimir Putin itu menjadi calon, bersamaan dengan dia sebetulnya yang mengajukan diri untuk calon ke KPU setempat di Moskow itu ada 34 calon. Bayangkan 34 calon. Ada yang masih muda, ada cewek cantik sekali gitu loh. 34. Nah, tapi sesudah diseleksi oleh KPU setempat yang memenuhi syarat itu hanya 8. Tapi 8 ini begitu pungutan suara, Vladimir Putin yang sangat populer menang 78%. Gitu loh. Jadi maksudnya begini loh. Kalau rakyat menghendaki seorang dipilih menjadi presiden, pasti dipilih. Tapi tidak perlu menghalangi yang 7 lagi. Nah, apalagi Indonesia. Kita terlalu beraneka ragam. Jadi biarlah presiden kita itu betul-betul presiden Indonesia. Maka ada persyaratan yang namanya distribution requirement. Supaya presiden kita itu jangan hanya menang di Pulau Jawa. Apalagi kalau syaratnya harus pakai O namanya, gitu loh. Biar aja banyak ya. Maka kalau dia banyak, itu akan memberi peluang bagi orang yang namanya nggak ada O-nya, gitu kan? Misalnya orang Sunda, orang Batak, orang Palembang kayak saya, iya kan? Paling nggak nyalon dulu, gitu loh. Soal dipilih apa enggak? Asidik yang nggak ada O-nya, nggak ada O semua. Nah gitu loh. Nah coba dihitung. Tahun 2004 ada orang Kalimantan bernama Hamzah Has ya menjadi capres pertama. Wakilnya Jenderal Agung Gumelar. Nah, dapatnya berapa? 3%. Jadi nggak laku. Nah, yang kedua orang non Jawa kedua namanya Yusuf Kala, orang Bugis. Wakilnya Wiranto, ada O-nya. Tapi tetap kalah. Dapatnya 15%. Yang ketiga 2004 Anies Baswedan keturunan Arab, gitu kan? Mancungnya ya mancung Arab, keluarganya begitu. Nah wakilnya Muhaimin, nggak ada O juga walaupun orang Jawa Timur. Nah dapatnya berapa? 24%. Maka kalau kita lihat ya dalam jangka panjang, kalau calon banyak dibiarkan banyak, mungkin suatu hari 3 kali pemilu lagi, ya. Orang yang namanya pakai I kayak saya bisa itu menang. Seperti pengalaman Amerika Serikat, Obama setengah hitam tidak mungkin dipilih dalam Pilpres Amerika. Ya. Tapi sesudah 2,5 abad dia menang. Iya. Nah, itu contohnya. Tapi kita membahas lagi mengenai putusan dari Mahkamah Konstitusi ini. Bang Zul sendiri, apa tindakan ataupun langkah terdekat yang akan diambil oleh DPR atas putusan ini? Oke, Mbak Windy, sebenarnya ke Komisi 2 dan DPR itu sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait presidensial threshold sudah menyepakati dalam Prolegnas 2024, 2029 bahkan 2025 untuk melakukan, setelah kita melakukan evaluasi tentunya melakukan revisi undang-undang pemilu. Itu sudah masuk dalam Prolegnas
inisiasinya dari Balek ya. Tapi belakangan kita dari Komisi 2 minta karena itu lebih urusan Komisi 2 berkirim surat ke pimpinan DPR agar inisiasi itu berasal dari Komisi 2. Nah, dengan putusan MK yang terakhir ini terkait dengan presidensial threshold berarti kita mendapatkan bahan baru untuk merevisi undang-undang pemilu. Saya kira gitu. Soal jangka waktu Pak Zulfikar, karena masyarakat juga ingin ada kepastian supaya tidak ada lagi manuver di tengah jalan. Tidak ada lah manuver, yang jelas kita sudah menginisiasi revisi undang-undang pemilu. Bahkan tahun 2025 ini masuk dalam program legislasi nasional yang prioritas yang 1 tahun itu. Nah, mudah-mudahan kalau pimpinan DPR setuju itu diinisiasi oleh Komisi 2, kita akan mempercepat penyiapan dan perencanaannya, penyiapannya gitu ya. Apakah lantas presidensial threshold yang 0% ini sama sekali dihapuskan atau ada revisi lainnya yang menjadi pertimbangan? Saya pikir yang dihapus itu pada awalnya hanya besaran prosentasenya. Tapi begitu saya baca lagi ternyata yang dihapus itu thresholdnya juga, ambang batasnya. Sehingga berapapun nanti pembentuk undang-undang akan membuat besaran prosentase ya itu kalau kita berpegang pada putusan MK inkonstitusional. Berarti ya memang tidak ada. Sehingga ke depan seperti bunyi pasal 6A ayat 2 partai politik peserta pemilu berapapun ya kan peserta pemilu nanti ditetapkan oleh KPU ya bisa mencalonkan ya kan, pasangan presiden wakil presiden gitu. Baik, kita ke Bang Ciko Hakim yang sudah tersambung via Zoom. Ini merupakan angin segar buat demokrasi di Indonesia. Tapi Bang Ciko melihatnya apakah di tengah jalan akan terjadi dinamika yang mungkin di luar ekspektasi publik, Bang Ciko Hakim? Rasa-rasanya enggak. Yang pertama kan tentu ini sudah final dan binding ya. Dan rasa-rasanya teman-teman di DPR juga sudah mencium bau-bau sambutan masyarakat yang positif terkait dengan putusan ini. Artinya apa? Artinya kita juga nggak boleh juga membuat masyarakat sebel, kesel, apalagi marah, ya kan? Nah, kita punya pengalaman kemarin ketika ada putusan terkait dengan bagaimana soal pencalonan di pilkada dan lain-lain. Kita lihat masyarakat ketika sudah muak, mereka juga akan perjuangkan hak-haknya. Kalau ada bisa melalui wakilnya di parlemen, ya ekstra parlementer di jalan. Nah, ini kan akan kita hindari. Yang pasti PDI Perjuangan pertama menghormati putusan ini, tapi yang kedua dalam setiap putusan atau keputusan apapun itu tentu akan ada dua sisi yang bisa terjadi. Ada sisi positif tentu kalau kita bicara soal ini, demokrasi sebuah angin segar, banyak calon yang bisa ditampilkan dan masyarakat punya pilihan-pilihan yang lebih beragam. Nah, tapi yang kedua tentu ada sisi-sisi negatif yang akan menjadi tugas dari DPR, khususnya di komisinya Bang Zul, untuk bagaimana tidak seliberal itu dalam tanda kutip, sebebas itu siapapun, jadi ada semacam penjaringan untuk bagaimana siapa yang bisa mencalonkan atau tidak. Karena kita tahu keputusan presidensial threshold ini kan diputuskan oleh fraksi dan partai-partai politik yang berada di parlemen. Artinya apa? Dan ini kan dengan pertimbangan-pertimbangan. Dan saya yakin ada pertimbangan terkait dengan ideologi. Tentunya kalau kita memilih calon atau mendapatkan kandidat, kita berharap kan kandidat ini yakin dengan ideologi Pancasila misalnya dan sebuah Bhinneka Tunggal Ika kita gitu. Dan kalau di partai politik, apalagi sudah didukung sekian persen, insya Allah lah sudah terjaring dan hal-hal tersebut sudah bisa kita yakini mendapatkan kandidat yang seperti kita inginkan. Nah, ini yang kembali tentunya ada kanal revisi-revisi karena banyak undang-undang yang terkait, tidak hanya terkait dengan undang-undang pemilu rasanya, akan ada berkaitan dengan undang-undang partai politik. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal, mengapresiasi apa yang disampaikan Prof. Jimli. Selama saya diundang untuk membahas terkait dengan ini, baru sekali ini mendapat penjelasan yang begitu komprehensif dan kata-kata kuncinya yang saya serat dan saya rasa mesti diulang. Kita juga tidak perlu khawatir kalaupun calonnya banyak, kalaupun itu sampai terjadi, karena kembali lagi tetap di ujungnya harus 50% plus 1 dan ada distribusi suara yang tidak hanya di pulau-pulau tertentu, sehingga ya tadi pada suatu hari nanti insya Allah
akan ada calon-calon yang tidak harus namanya dimulai atau diakhiri dengan O. Baik Bang Ciko dan juga Prof. Jimli, yang kami ingin mengetahui dengan pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi ini, apakah salah satunya dengan melakukan rekayasa konstitusional ini, bisa dijelaskan nanti seperti apa maksud dari Mahkamah Konstitusi sesaat lagi usai jeda.